Kemarin saya WhatsApp Bu Reka ya. Jadi rencananya saya ingin ngobrol-ngobrol gitu Bu terkait yang saya temui di kelas. Oh iya ya, kemarin WhatsApp saya ya Bu Rizka ya. Nah, jadi gimana nih, mau ngobrol di sini atau cari tempat yang nyaman? Sepertinya di sini saja Bu. Oke Bu Rizka. Jadi Bu Rizka, untuk obrolan kita hari ini tujuannya apa ya Bu Rizka? Jadi begini Bu. Jadi saya itu kan sebenarnya agak sedih ya Bu ya. Nah, di kelas itu kan saya sudah melakukan pembelajaran pada materi massa jenis zat. Nah, setelah proses penilaian ternyata rata-rata murid itu kategorinya kurang baik gitu Bu. Selain itu juga anak-anak kayaknya kurang antusias gitu ketika saya menyampaikan materi itu Bu. Nah, menurut Bu Rizka, apa yang menyebabkan kategori ketercapaian mereka itu kurang baik? Tadi kan berdasarkan ini ya Bu ya, berdasarkan hasil penilaian gitu. Kemudian juga memang pada saat proses pembelajaran itu murid-murid tuh kurang aktif gitu Bu, kurang terlibat aktif gitu. Jadi misalnya saya mengajukan pertanyaan, tapi murid-murid tuh sebagian besar diam aja gitu, sebagian besar malah tidak merespon apa-apa. Padahal sebenarnya materi masa jenis zat itu kan materi yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak sehari-hari seperti itu Bu. Nah, dari itu cerita Bu tadi, menurut Ibu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya kan rencananya ya Bu ya, saya kalau pada pembelajaran sebelumnya saya sudah menggunakan PowerPoint ya Bu ya, dan memberikan contoh-contoh. Nah, rencananya saya itu ingin sekali menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu pada materi ini. Jadi saya mungkin akan menghadirkan berbagai macam media dan alat pembelajaran yang memungkinkan untuk murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Wah, itu ide bagus sekali ya Bu Rizka ya. Nah, dari cerita Bu tadi, rencananya tadi, kira-kira kalau misalnya diskalakan nih Bu ya, skalanya 1 sampai 5. Nah, tingkat keberhasilan dari rencana Ibu tadi dari skala tadi di nomor berapa? Kalau tingkat keberhasilan terhadap rencana saya tadi mungkin di level 4 ya Bu ya. Sebenarnya kalau 5 itu mungkin terlalu sempurna untuk murid-murid saya yang sebenarnya saya sudah menganalisa kebutuhan belajar murid-murid termasuk juga gaya belajarnya Bu. Jadi mungkin saya ingin meningkatkan level murid-murid itu pada level 4 saja, mungkin saya rasa cukup Bu untuk materi ini. Baik, semoga nanti bisa tercapai ya Bu ya rencana itu. Nah, siapa yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini? Rencananya saya akan berdiskusi dengan Bu Lia Apriani ya. Kebetulan beliau juga mengajar IPA, kemudian mungkin kami bisa mendiskusikan aktivitas-aktivitas apa yang dapat dilakukan murid pada proses pembelajaran berdiferensiasi itu, misalnya media yang akan saya gunakan, kemudian instrumen penilaiannya seperti apa. Jadi nanti ada kolaborasi ya sama Bu Lia ya. Bagus sekali idenya itu Bu Rizka. Nah, kira-kira dari rencana Ibu tadi, kapan Ibu mau melaksanakannya? Rencananya kan hari ini Kamis ya Bu ya. Jadi saya itu di hari Senin itu ada pembelajaran di 7B itu 3JP. Jadi saya rasa 3JP itu cukup mewakili jika kami lakukan proses pembelajaran dengan berdiferensiasi. Baik Bu Rizka, tadi sudah itu ya muncul ya rencananya. Nah, dari hasil obrolan kita tadi, apa kesimpulannya Bu Rizka? Jadi saya mungkin akan Bu ya mengganti gitu, melakukan perubahan kecil di kelas saya dengan menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga melibatkan teman saya Bu Lia tadi untuk berkolaborasi, sehingga mungkin ide-ide itu atau langkah-langkah pembelajaran itu akan kami tuangkan di modul ajar Bu. Baik Bu Rizka, semoga rencana Bu Rizka yang sudah Ibu Rizka susun tadi, terus kolaborasi juga sama Bu Lia ya Bu ya, bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Terus kriteria tadi itu bisa 4 tadi Bu ya, bisa tercapai, dan juga permasalahan Ibu ini berdasarkan solusi rencana Ibu tadi bisa berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Reka ya untuk pencerahannya, mudah-mudahan dapat saya lakukan dengan baik. Baik. Oke Bu Reka, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Reka. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rizka? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu Rizka. Baik, hari ini saya akan melakukan supervisi ya kepada Bu Rizka
untuk praktik coaching ya. Tapi nanti sebelum Bu Rizka melakukan praktik coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya. Nah, nanti pada saat coaching antara Bu Rizka sebagai coach dan juga coach Bu Rizka nanti akan saya amati ya Bu Rizka, dan juga akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian yang ada. Nah, apakah Bu Rizka dalam praktik coaching itu sudah sesuai belum dengan alur tirta, atau apakah Bu Rizka sudah menggunakan pertanyaan berbobot ya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan nanti. Nah, Bu Rizka, jangan lupa juga ya, harus disesuaikan juga nanti pas coachingnya dengan prinsip coaching yang ada. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya. Nah, Bu Rizka, menurut Bu Rizka, kompetensi apa saja yang nanti akan Ibu kembangkan dalam praktek coaching? Jadi pada kesempatan coaching hari ini saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran ya Bu ya. Kemudian ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan melakukan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coaching. Baik. Nah, dari ketiga itu mana yang akan lebih dispesifikkan untuk Ibu kembangkan? Oke, jadi menurut saya mungkin yang akan saya kembangkan secara spesifik pada hari ini, yang pertama itu mungkin mendengarkan penuh ya Bu, dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coaching. Baik, semoga nanti apa yang ingin Ibu kembangkan itu bisa terlihat nanti ya Bu ya pada praktik coachingnya, dan juga praktik coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Dan juga indikatornya belum ya, indikatornya dari praktik coaching itu nanti apa ya Bu Rizka? Jadi mungkin salah satu indikator yang harus saya capai hari ini yaitu coachingnya itu menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya ya Bu ya, atau minimal sekali mungkin coachingnya bisa menentukan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan gitu untuk memecahkan permasalahan tersebut. Baik Bu Rizka, terima kasih ya Bu Rizka atas jawaban-jawabannya. Semoga nanti praktik coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Rizka ya. Nanti setelah Bu Rizka praktik coaching, kita juga akan berbincang seperti ini, dan nanti saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Rizka. Silakan Bu Rizka untuk melakukan praktik coaching. Oke, terima kasih Bu Reka untuk pencerahannya. Mari Bu. Baik Bu Rizka, nih bagaimana tadi setelah praktik coachingnya? Sudah berjalan lancar atau belum? Alhamdulillah menurut saya proses coaching yang tadi sudah saya lakukan sudah berjalan dengan lancar Bu. Nah, setelah saya melakukan observasi pada proses coaching Bu Rizka tadi, saya sudah bilang ya di awal tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bu Rizka dapatkan dari praktek coaching tadi? Jadi beberapa hal yang saya sudah dapatkan pada percakapan coaching hari ini yaitu Bu, saya sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Jadi saya sudah melakukan tahap-tahapannya seperti menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dari coach dan tanggung jawabnya seperti apa. Selain itu juga coach ternyata sudah mampu menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik Bu Rizka, dari apa yang sudah saya amati tadi pada saat praktik coaching Bu Rizka, ya benar tadi apa yang sesuai dengan apa yang sudah Ibu rasakan tadi. Ibu Rizka sudah menunjukkan alur tirtanya ya, tadi sudah ada tujuan awalnya, tadi sudah ada, terus identifikasinya juga terlihat, rencana aksinya juga Bu Rizka tadi sudah bisa membimbingnya coachingnya tadi untuk menentukan rencana aksinya, dan juga tanggung jawab komitmennya tadi ya Bu Rizka. Bu Rizka juga tadi sudah terlihat kompetensinya dalam kehadiran penuh. Bu Rizka sudah bisa melakukan kehadiran penuh terhadap coach Bu Rizka tadi. Terus itu juga pertanyaan-pertanyaan yang Bu Rizka ajukan juga sudah merupakan pertanyaan terbuka dan pertanyaan. Nah, setelah itu kira-kira apa lagi kompetensi yang akan Bu Rizka kembangkan setelah ini?
Menurut saya ya Bu ya, kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobotnya Bu. Jadi mungkin pada saat tadi melakukan coaching sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tapi mungkin jumlahnya belum banyak gitu. Jadi ke depan saya harapannya pertanyaan berbobot itu akan sering saya munculkan. Baik Bu Rizka, terima kasih ya. Kayaknya pertanyaannya sudah saya sampaikan semua ya Bu Rizka. Terima kasih untuk jawaban-jawaban Bu Rizka. Semoga kedepannya Bu Rizka lebih baik lagi dalam melakukan coaching terhadap coachingnya, dan juga untuk hal-hal yang lainnya juga. Semoga sukses, semangat terus ya Bu Rizka ya. Mungkin sampai di sini saja ya pertemuan kita untuk hari ini. Nanti kita akan bertemu di supervisi berikutnya ya Bu Rizka. Oke, terima kasih Bu Reka untuk pencerahannya. Assalamualaikum.